Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tema tentang visualisasi dan afirmasi masih tidak ngefek. Tulisannya tidak ngefek. Why? Kenapa ya? Visualisasi dan afirmasi tidak ngefek. Why? Apabila Anda membaca buku-buku self-help ya, buku-buku untuk memberdayakan diri sendiri, Anda ikut training, ya kayak gitu, Anda mungkin akan mendapatkan teknik-teknik untuk memberdayakan diri dengan visualisasi dan afirmasi. Visualisasi itu dengan kita membayangkan ya, membangun satu image di dalam pikiran, sementara afirmasi adalah dengan kata-kata, kayak gitu. Nah, dari sekian banyak, ada yang berhasil, ada yang gagal. Dalam artian, ukuran gagal berhasil adalah dari tujuan melakukan itu kan. Ada yang ingin omsetnya, penjualannya bagus. Dia membayangkan, wah gitu kan. Dengan sugesti, afirmasi gitu. Teman-teman, sebenarnya faktor penyebab gagal atau berhasil itu banyak sekali. Tapi izinkan kali ini saya mau mengkritisi satu hal yang sering sekali ada orang yang nanya ke saya, Pak, visualisasi yang bener tuh gimana? Afirmasi yang bener tuh gimana? Loh, apa yang kamu lakukan? Ya saya membayangkan, Pak, punya mobil. Saya berafirmasi saya punya mobil seharga 500 juta, misalkan begitu dan sebagainya. Teman-teman, gini, kalau Anda memperhatikan orang-orang yang melakukan hal itu dan berhasil, mereka itu tidak cuma afirmasi dan visualisasi, tapi mereka juga melakukan tindakan nyata sebagai penggenapnya. Ingat, kita tuh ada usaha lahir dan ada usaha batin. Usaha batin ya melalui visualisasi dan afirmasi contohnya. Usaha lahir ya kalau tadi kan usaha batin, afirmasi dan visualisasi contohnya. Kalau usaha lahir ya berarti kerja keras, kerja cerdas, strateginya bagaimana, apa yang harus saya kerjakan, apa yang saya lakukan dan sebagainya. Kalau Anda tidak memotong-motong realitas, itulah yang akan Anda temukan di balik orang-orang yang berhasil. Cuman kadang orang-orang yang instan atau orang-orang newbie baru belajar ilmu-ilmu pikiran, ilmu bawah sadar, itu mabuk ya. Saya sering bilang mabuk, jadi mengira bahwa cukup dengan batin saja tuh realitas itu bisa diciptakan, dimanipulasi kayak gitu. Gini, apabila seseorang itu sudah punya habit yang cukup di level fisik, dia memang sudah bekerja keras, dia memang sudah otomatis ketika dia melakukan visualisasi, afirmasi, ya itu hanya melengkapi, sehingga dia merasa gue cuman afirmasi dan visualisasi kok, karena yang bagian kerja keras, kerja cerdas sudah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dia tidak merasa itu sesuatu yang penting. Nah, yang repot adalah apabila Anda itu pemalas, ya, Anda itu tidak mau melakukan strategi-strategi untuk melakukan sesuatu yang mendukung kepada hasil yang ingin Anda capai, Anda nangkapnya hanya afirmasi, visualisasi. Lah, wadah secara lahirnya nggak kompatibel, akhirnya hasilnya jadi berbeda. Oleh karenanya teman-teman, menurut saya ya, ini sebenarnya sudah pernah dibahas dulu banget ya dengan beberapa rekan, bahwa
afirmasi dan visualisasi apabila Anda itu ragu dengan wadah secara fisiknya Anda. Apakah Anda pekerja keras, apakah Anda pekerja cerdas dan sebagainya. Maka sangat disarankan bagi Anda yang merasa gagal melakukan afirmasi dan visualisasi. Afirmasi dan visualisasi Anda itu bukan ditujukan kepada hasil, tapi kepada proses. Pada menjadi, bukan kepada mendapatkan. Ya, bukan kepada have, tapi fokus kepada be. Jadi gini, banyak orang itu fokus kepada have, mendapatkan sesuatu. Misalnya ya, punya mobil, punya duit, dan sebagainya. Ini have. Nah, afirmasinya biasanya adalah saya punya mobil tahun depan, saya punya uang tabungan 300 juta bulan depan, dan sebagainya. Itu kepada afirmasi dan visualisasi kepada have. Nah, ini hanya bekerja kalau wadah fisik Anda tadi, ikhtiar lahir Anda itu kompatibel. Ya. Nah, kalau Anda gagal, ya tadi yang saya bilang Anda tidak layak di sini, maka saya sarankan Anda afirmasi dan visualisasi, membayangkan di dalam pikiran Anda dan mengucapkan kata-kata sugesti untuk diri Anda sendiri itu pada wilayah B, bukan kepada have. Bagaimana? Ya, Anda coba menduga kira-kira kebiasaan karakter apa saja yang dimiliki orang-orang yang misalkan berhasil. Misalkan Anda pengen punya duit tabungan 300 juta misalnya. Saya nggak mau contohnya yang gede-gede, nantinya tambah jauh gitu. Nah, kalau fokus kepada B, maka kira-kira ya orang-orang yang punya tabungan banyak begitu tuh karakternya kebiasaannya apa? Oh, misalkan dia disiplin. Dia tepat waktu, udah bagian dari tepat waktu, disiplin ya. Dia rajin ya. Dia percaya diri ya. Dan sebagainya. Nah, kalau Anda sudah bisa mengidentifikasi karakter-karakter ya, kebiasaan-kebiasaan orang itu, maka fokuslah untuk berafirmasi, bervisualisasi dengan bahasa-bahasa menjadi. Misalnya, afirmasi dan visualisasi Anda adalah saya menjadi semakin rajin setiap hari, saya menjadi semakin komitmen, saya semakin disiplin, saya semakin percaya diri, saya semakin bla 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 bla. Itu membangun diri Anda menjadi sosok yang pantas untuk menerima hasil. Bukan mikirin hasilnya. Ini kalau misalkan ada problem di wilayah ikhtiar. Biasanya kan kayak gitu tuh. Nah, so teman-teman semua, silakan Anda ngaca ya di balik kegagalan Anda berafirmasi, kegagalan Anda bervisualisasi. Anda cek senyatanya orang-orang yang berhasil apakah betul cuman hanya afirmasi, atau ada yang tidak Anda ketahui, atau tidak Anda praktekkan, atau Anda menangkapnya setengah-setengah. Tapi menurut saya yang lebih besar berhasilnya, potensi berhasilnya menurut saya adalah dengan kita fokus kepada menjadi. Saya pernah bikin video dengan menjadi, maka kita akan menerima. Tapi kalau Anda ingin menerima, kalau belum menjadi, tidak siap, ya gimana ya? Wadah Anda tidak cukup untuk menerima sesuatu yang Anda minta. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Anda. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.